untuk mundur didik, terus mariku baru bikin barisan-barisan itu. Begitu. Di soft pertama, soft kedua ya biasa saja nih. Bahwa kemudian diharap di kanan di kiri, cara aku pokoknya jek gelem jamaah nih bismillah. Apa ya top pisan, dhuwur-dhuwur jamaah. Cara awakmu gak ono Jumatan, sumpah aku ora tau jamaah dhuwur. Lah iya ora? Lah iya kalau kita sudah ngomongkan itu adalah musola perempuan atau masjid perempuan, ya biasa ya normal-normal saja. Oh yang dimaksud adalah soft pertama toh. Iya kalau soft pertama ya memang baiknya begitu. Dia hanya sedikit mundur, kemudian langsung sedikit mundur dari imam. Tapi bukan kok terus benar-benar sejajar dengan imam ya tidak. Satu tungkak biasanya mundur didik lah, itu terus baru jalan tuh. Baru nanti diteruskan soft berikutnya. Oh. Betul begitu? Ya oke. Terus? Nggih, sampun, nggih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Kausar dan juga para alim ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan umur yang panjang kepada Gus Kausar beserta keluarga sehingga bisa membimbing kita lebih lama lagi. PW pancen hasud be aku. Aku lho ditongane malah montai gitu. Perkenalkan Gus, nama saya Wiwi dari Trenggalek. Trenggalek yang bagian barat sendiri sudah berbatasan dengan Ponorogo. Sakderenge nyuwun duka Gus. Mungkin ini karena keterbatasan pemahaman saya. Izin pertamanya, yang pertama terkait dengan korban. Bagaimana hukumnya berkorban dengan cara arisan? Kemudian yang kedua, ini yang masih selalu mengganjal di pikiran saya. Kalau berkorban kambing itu kan sudah jelas untuk satu orang Gus. Katanya berkorban itu nanti untuk kendaraan kita menuju ke surga. Lah kalau sapi itu kan untuk 7 orang. Nah 7 orang itu nanti kan gandengannya bermacam-macam Gus. Ada yang sudah beramal baik, ada yang jahat. Lah itu nanti masuk surganya apa saling menunggu? Aku gak sambung. Aku gak piye. Apa iki garek iki guyu ya. Awakmu iku pancen kurang penggawean guyu. Seteki mau piye pertanyaane piye penting iki. Berkorban itu katanya nanti kan untuk kendaraan kita menuju ke surga. Katanya. Kalau kambing kan jelas satu orang untuk satu orang Gus. Kalau sapi kan untuk 7 orang. Nah 7 orang itu kan misalkan gandengan kita kan bermacam-macam. Ada yang orang baik, ada yang orang jahat gitu. Nanti masuk surganya kan nggak bersamaan. Apa itu nanti saling menunggu gitu Gus. Tinggalan biasanya. Pokok selamat sih lho, engko gampang liyane. Ben sapi ini sing balik nyusul ya. Kayak gitu loh. Layana lallahuhum wa wala jima'wa wa lakiyana lahu taqwa minkum. Pada ujungnya keikhlasan kita, ketulusan kita, kesiapan kita untuk taqarrub, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitadhiyah itu menjadi satu nilai. Ya artinya kendaraan kita itu adalah, bisa kita artikan kendaraan itu adalah sesuatu yang membuat kita kemudian dibuat mudah untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi barokati sapi sing eret-eretan niku. Ngono to, bahwa apakah numpak tenan teh. Iku lek sapi muku isin kowe tenan ya. Sapimu gak gaya kayak terus numpai kau. Saya bayangkan kalau itu bimakna zahir. Coba bayangkan orang yang kayak Reza Lemu tadi itu.
Misalnya dia korban kambing, kayak wedhus kibas cawilik kan apinya kok kibas cawilik ku. Dia sing numpak bobotnya 120. Iya, weh. Ya disapa mbek wedhus liyane. Lah iya, salah dituku aku, Salah pembeli, Lah iya, Pak, Salah pembeli. Kan enggak gitu juga. Artinya enggak gitu juga. Maksudnya adalah apa namanya? Ya, dengan korban yang penuh dengan keikhlasan dan niat yang baik membuat kita kemudian cukup mudah melewati tantangan-tantangan yang ada di akhirat nanti. Kan begitu. Untuk pada akhirnya kita bisa selamat nyampe ke surga. Begitu orang yang korban. Sapi waduh ngenteni tinggalan wis ngapa. Apa? Al-akhillah iku yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Semua hubungan kita di dunia ini yang super akrab apapun bentuknya, tapi kalau ternyata tidak membuat kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya itu semuanya hanya akan menjadi beban di akhirat nanti. Dan semuanya langsung terputus. Langsung gak kenal ngono ae wis tinggalan. Anu ya, Pak. Ya kecuali kue fi maqami syafa'ah, kamu sendiri juga sangat luar biasa, kemudian kamu punya menyafaati yang lain. Ayo, budal, enggak sih. Anak baku jiwake, sih. Oh, lah kue, yes. Lah kue baru sangat tenan apa mandek. Pak malaikat dimangga nih, monggo. Enggak, sih. La yadkhuluha hatta tadkhulaha ahibbai wa asdiqai. Saya tidak akan pernah masuk surga sampai semua orang yang saya cintai, semua yang menjadi teman saya, semuanya masuk. Ngono lha aku sesuk gak duwe kanca. Sorry ya bro, aku ya piye lah Pak, wong Nabi Ibrahim nafsi. Nabi Musa nafsi. Lah mosok awake dhewe gaya-gayanan. Sik, kanca-kanca medeni banget. Kak, apakah Anda tidak punya teman? Tidak. Kita introvert, gitu ha. Apakah Anda tidak punya kawan sama sekali di dunia? Tidak punya. Itu bukan kawan, bukan. Oke. Terus biaya acaranya. Masuk langsung sekarang. Masuk, mlebu, awakmu teko itik wis gosong kabeh to. Baru wis padha mlebune saudara. Wis padha mlebune saudara. Lek cek padha enggak jelas sih. Lah dia diterne lewat siratal mustaqim. Iya nek gak pleset. Ya apa dadak noleh memburi. Tapi iya ka bi amri khossatik. Sudah. Pastikan kamu sendiri selamat dulu, baru nanti gampang lah selamat sepi kapan duwe kanca lah mulai kita cari itu satu-satu tiuk mana anu mana golek sitok. Oke, ngoten. Gus ngapunten, yang pertama belum terjawab Gus. Yang apa ini? Bagaimana hukumnya berkorban dengan cara arisan? Sama satu lagi pertanyaan yang terakhir Gus. Ini ada hubungannya dengan kejadian. Sik dulu, gak jawab sih ngono salah li wong aku didangling apa mau? Bagaimana hukumnya berkorban dengan cara arisan? Bukan hanya berkorban, sembarang kali lewat arisan oke saja, tidak masalah. Wis ngenteni tok to kuwi. Memang ngenteni tok. Lah kecuali lek bareng betok terus esuk betokne ya. Ya arisane mbahmu piye. Oke, terus lanjut yang lain. Nggih, yang terakhir ini ada hubungannya dengan kejadian yang baru-baru ini terjadi Gus, yang di Jembatan Cangar sama yang di Mojo. Ngapunten. Kita kan harus meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini karena takdir Allah. Pertanyaan saya, apa orang yang bunuh diri itu juga takdir? Karena kalau saya tidak salah membaca itu orang yang bunuh diri selamanya tidak akan pernah masuk surga. Lalu mengapa mereka ditakdirkan bunuh diri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku karo ketinggalan zaman aku. Apa itu bunuh diri? Nyapo? Apa? Cinta. Ya, kok bisa. Kowe gak tahu ngomongane Cupat kae. Apa? Beginilah cinta, penderitaannya tiada akhir. Terus
Wong ngono, kok karo aku nang ndi kuwi? Boyo. Ngono. Balah lah. Kayaknya 2 kali ini maksudnya? 2 kali kejadian. Di tempat yang sama maksudnya ngono. Iya dengan alasan sama. Ini ditolak apa ditinggal ngono? Mboten direstui. Oh, ditinggal sama enggak direstui. Cinta ditolak bunuh diri adalah langkah terakhir. Terus pertanyaannya adalah bagaimana cara bunuh diri begitu? Apa? Apa? Mana loh? Mana? Ada satu daun yang jatuh dari pohon ini yang kemudian tidak ditulis dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana? Tidak ada. Jangan ngomongkan takdirnya, tapi prosesnya dong. Karena Allah itu punya sunnatullah, punya langkah-langkah untuk kemudian kita pada akhirnya melakukan itu. Maka pupuklah ketakwaan, pupuklah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya semua yang kamu cintai pada akhirnya itu semuanya tidak bisa menjadi sandaran kecuali Allah Subhanahu. Kenapa ketika kamu mencintai seseorang tidak berusaha mencintai yang membuat seseorang tersebut? Kenapa ketika kamu tidak mampu mengambil hatinya, kemudian kamu tidak berusaha untuk mencoba mendekati yang membuat hati? Kok malah jojis mas? Ya kalau ngomongkan takdir nggak ada, yang nggak ada takdir itu nggak ada. Fi ilmillahi subhanahu wa ta'ala al-qadim itu semuanya sudah tertulis rapi. Tapi sebetulnya ada beberapa proses-proses panjang yang kemudian harusnya bangunan-bangunan ketakwaan itu menjadi penting. Cinta itu tidak seindah itu kawan. Iya kan? Kok asik? Gak seindah kok malah asyik. Iya kok. Nyapa asik. Lah ya, sudah. Iya. Waliyat naudzubillah, summa naudzubillah. Moga-moga semua masalah yang kita lalui entah itu apapun, moga-moga Allah selalu memberikan jalan keluar. Bahwa kemudian ada kaul yang mengatakan misalnya bunuh diri selawasin neraka, ya kita cari kaul yang enggak lah. Nah, kan begitu, kita cari kaul yang karena innallaha yaghfiru adzunuba innallaha yaghfiru apa? Ya Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pada akhirnya kaul-kaul yang mengatakan bahwa orang-orang itu pada akhirnya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mampir mampir potensial karena dia kemudian mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ditolak? Kenapa kok ditinggalkan? Kenapa kok? Jadi semuanya akan ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak sempat ngobati malah atraksi. Begitu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Pokok selama Allah taala tidak disekutukan dengan Tuhan yang lain, maka Allah akan maafkan semua dosa kita. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau Allah taala akan selalu memaafkan siapapun yang tidak melakukan syirik. Wes, ngoten. Sampun cekap. Oke, monggo. siap. Sarung-sarung kita bermunajat.